Halo guys, selamat datang di Michael Podcast. Nah, di samping saya ini saya telah mengajak seseorang. Coba perkenalkan dong dirinya ke teman-teman sekalian. Halo guys, nama saya Brian. Nah, jadi guys, kali ini kita mau bahas tentang siapa nih kira-kira? Lebih baik Jack Ma aja lah. Iya, Jack Ma dari Alibaba itu ya? Iya benar, dia tuh pemimpin Alibaba. Jadi guys, asal kalian tahu bahwa Alibaba itu adalah perusahaan e-commerce terbesar di Asia loh guys. Jadi Alibaba ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Jack Ma. Benar guys, benar. Jadi kali ini kita mau bahas fakta-fakta yang penting mengenai Jack Ma ya. Tentang kehidupan dia, tentang prestasi dia di sekolah, tentang pencapaian-pencapaian dia, ya kan? Ya benar, benar Sekali ya. Nah, jadi Brian, menurut kamu Jack Ma ini punya berapa saudara sih? Menurut saya sih ada 2 kan, satu kakak laki-laki dan satu lagi adik perempuan. Oh iya ya. Dan orang tuanya itu pendongeng musik kan? Iya benar. Jadi orang tuanya Jack Ma ini adalah seorang pendongeng musik tradisional yang berasal dari bagian tenggara Cina, yaitu Hangzhou. Nah, jadi di sekolah itu prestasi Jack Ma itu gimana sih? Prestasi Jack Ma itu di bawah rata-rata lah, di bawah cukup. Ya soalnya Jack Ma ini pernah loh guys, dalam suatu wawancara itu Jack Ma ini mengaku bahwa dia 2 kali gagal dalam ujian masuk ke sekolah dasar kan. Ya. Dan dia juga sudah 3 kali gagal masuk ke sekolah menengah. Dan juga dia agak pandai dalam matematika kan. Ya. Menurut lu Jack Ma ini jago nggak dalam komputer? Gue gak terlalu tahu sih. Iya. Jadi guys, Jack Ma ini tidak terlalu mengenal komputer sampai usianya beranjak dewasa. Nah jadi, walaupun dia memiliki kemampuan akademis yang buruk, bisa kita katakan buruk ya, Ya boleh lah. nggak terlalu baik gitulah. Jadi, namun Jack Ma ini sangat bagus dalam bahasa Inggris ya. Ya benar. Jadi minatnya itu, Lancar gitu. jadi kalau dia berbicara bahasa Inggris itu, dia gunakan nih semua kesempatan untuk belajar. Dia mengunjungi hotel yang sering didatangi orang asing gitu loh guys, di dekat rumahnya. Jadi dia itu ngajak orang di dekat hotel itu supaya dia bisa memperlancar bahasa Inggrisnya. Jadi selama 9 tahun itu Ma bekerja sebagai apa sih? Dia bekerja sebagai pemandu wisata turis. Iya ya. Jadi pemandu wisata turis itu seperti apa? Membawa-bawa berkeliling kota gitu. Secara gratis tapi. Jadi orientasinya itu bukan untuk uang ya? Iya. Untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Ini guys, informasi buat kalian bahwa Jack Ma ini mengunjungi hotel-hotel dan menjadi turis. Dia itu guys gak digaji loh. Jadi dia itu orientasinya itu bukan pada uang. Jadi orientasinya itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah jadi ada seorang turis yang menjadi sahabatnya dan dikasihlah dia nama Jack. Sebenarnya namanya itu siapa sih? Mayun. Iya ya, namanya yang sebenarnya itu Mayun. Itu nama Tiongkok ya. Iya. Jadi Jack Ma ini gagal dalam ujian masuk ke perguruan tinggi sebanyak 3 kali loh guys. Tapi dia nggak menyerah loh. Bayangkan aja ya, seorang Jack Ma yang 3 kali gagal masuk perguruan tinggi, dia nggak nyerah ya. Benar. Sangat kuat. Pantang menyerah ya. Kalau gue mungkin udah menyerah gitu, udah putus asa, udahlah apa aja, gak usah deh sekolah gitu kan. Dan akhirnya walaupun dia gagal 3 kali, jadinya akhirnya dia masuk ke Universitas Normal di Hangzhou ya, di sekitar daerah gitu. Dan dia dikenal sebagai Institut Guru Hangzhou. Dia lulus dengan gelar apa sih? Dengan gelar BA dalam bahasa Inggris pada tahun 1988. 1888, berarti sudah sekitar berapa tahun yang lalu itu ya? 32 tahun yang lalu ya dia lulus. Jadi setelah lulus itu, Jack Ma itu melamar ke beberapa pekerjaan nih di berbagai bidang. Tapi
hampir semua lamaran pekerjaannya ini ditolak kan. Jadi dia ditolak itu kira-kira sebanyak berapa kali ya? Aku agak lupa nih. Aku 30 kali mungkin. Iya, oh iya aku baru ingat. Jadi dia ditolak guys sebanyak 30 kali saat melamar sebagai seorang pekerja di suatu tempat. Jadi dia juga pernah nih mencoba sebagai perwira polisi kan. Namun guys dia ditolak dengan sopan guys. Dia langsung bilang, kamu itu kurang bagus guys jadi perwira gitu kan. Selanjutnya Jack Ma ini juga pernah guys mendaftar sebagai apa ini? Pelayan KFC ya. Jadi waktu itu ada berapa pelamar tuh? Pelayan? 24 ya. Tapi yang mengejutkannya ini ya. Jadi dari 24 pelamar itu guys, cuman 23 yang diterima. Tahu nggak siapa yang nggak diterima? Ya benar sekali, itu adalah Jack Ma. Jadi kasihan kali ya. Jadi dia itu tidak diterima di KFC itu karena dia itu perawakannya itu atau badannya itu pendek ya. Tubuhnya juga kurus. menurut gue sih seperti kayak aplikasi gitu loh. Iya sih. Memang masyarakat zaman sekarang ini sudah banyak yang melihat seseorang dari penampilan ya. Jadi penampilan itu nomor 1. Jadi kualitas-kualitas yang lainnya itu biasanya di nomor 2 kan nih ya kan. Ya. Tapi guys jangan gitu loh. Kita harus berusaha walaupun penampilan fisik kita kurang baik, namun kita bisa menutupinya dengan kelebihan-kelebihan kita. Nah kita gak boleh minder nih ya kan. Nah itu adalah salah satu nasihat dari cerita Jack Ma kita kali ini. Nah, gue mau nanya dulu. Berarti kalau dia fisiknya itu bagus bisa ditutupi kalau dia golok gitu kan bisa ditutupi dengan ke fisiknya itu ya. maksudnya gimana? Maksud gue kan kalau kan misalnya dia ini di bawah rata-rata lah bisa ditutupi dengan misalnya dia itu ganteng lah atau cantik bisa ditutupi dengan kecantikannya itu ya. Bisa-bisa aja sih, tapi kalau dia biasanya dia cantik, dia itu bonus guys. Jadi kalau dia kerja di satu tempat, yang nomor 1 itu harusnya kemampuan akademik. Soal penampilan itu bonus. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik ya, topik mengenai Jack Ma. Jadi Jack Ma ini terus-menerus dia mengajukan permohonan ke Universitas Harvard. Dia ditolak ya? Ya. Berapa kali ya? Gue lupa. 10 kali ya kalau nggak salah. Ya. Setelah dia ditolak 10 kali, akhirnya dia pun menjadi dosen. Dia menjadi dosen di Hangzhou Dianzi University. Dan dia mengajarkan bahasa Inggris dan perdagangan internasional. Eshino tadi yang pertama kali minatnya adalah di bidang bahasa Inggris dan di bidang bisnis. Nah, jadi dia itu menghasilkan sekitar berapa? $12 dalam sebulannya. Jadi tidak terlalu banyak lah kalau kita bilang. ya benar. Sekitar berapa itu ya? Kurang lebih $1.600.000 ya atau 1.700.000 gitu ya. Lumayan sih. Bisa beli 1 HP. Nah akhirnya dia juga bertemu dengan Jang Ying. Jadi Jang Ying ini istrinya dari Jack Ma. Jadi Jack Ma ini ketika dia di sekolah, waktu dia menjadi dosen itu dia ketemu sama Jang Ying ya. Ya. Akhirnya setelah lulus mereka menikah ya kalau nggak salah. Ya benar. Dan mereka pun bekerja bersama-sama sebagai guru. Nah pasangan itu memiliki 2 orang anak nih. Saya tidak terlalu ingat adalah. Kalau nggak salah 1 orang putra dan 1 orang putri. Ya benar. Jadi guys dalam sebuah wawancara nih, Jang Ying ini berdiri di samping suaminya pas dia sukses nih. Dan dia pun berkata bahwa dia menyukai Mayun bukan karena tampan ya. Iya, tapi karena bisa melakukan banyak hal gitu. Iya, jadi dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tampan. Jadi Mayun ini atau Jack Ma ini memiliki sisi positif dalam dirinya. Jadi guys, Tuan itu adil loh. Dia itu gak akan memberikan
kelebihan aja. Dia pasti kasih hal-hal yang nggak bisa dia lakukan. Kepada orang yang memiliki banyak kekurangan pasti juga diberikan kelebihan. Contohnya, Mayun ini tidak terlalu bagus dalam matematika dan komputer, tapi dia bagus dalam bahasa Inggris dan bisnis ya. Walaupun dia nggak setampar orang-orang lainnya, tapi dia jago dalam bisnis. Buktinya, dia itu adalah orang terkaya di Cina, guys. Ini sebagai nomor 2 ya. Ini for additional information ya buat kalian. Jadi Jack Ma ini adalah orang kedua terkaya di Cina dan satu-satunya orang Cina yang masuk ke majalah Forbes. Satu-satunya atau yang pertama mungkin ya. Nah, jadi meskipun dia setelah sukses sebagai seorang guru, akhirnya dia keluar juga tuh dari pekerjaannya dan dia memulai perusahaan penerjemahan. Jadi saat dia pergi ke Amerika Serikat untuk urusan bisnis, dia itu pun menemukan internet akhirnya. Jadi apa pencarian pertamanya di internet? Kamu penasaran gak sih? Bir? Iya ya. Kalau lo sendiri apa pencarian pertama lo di internet? Pencarian pertama ya. Masih ingat gak? Gue sih YouTube lah pastinya. Yang mengenai apa nih? Kalau gue sih pencarian pertama gue di YouTube itu kalau nggak salah mengenai itu loh, prank gitu. Kalau dia ini mengenai bir ya. Jadi meskipun dia kagum dengan jumlah data yang dapat diakses di internet ini, tapi dia kecewa ya. Iya, karena gak ada yang berhubungan dengan Cina gitu. Iya, jadi semua data yang dapat diakses melalui internet Amerika Serikat ini, itu Amerika Serikat aja, gak ada nih yang berhubungan dengan Cina. Jadi dia pun akhirnya setelah pulang dari Amerika, dia pun memulai usahanya yaitu China Yellow Page, yaitu sebuah direktori online yang secara luas diyakini sebagai salah satu perusahaan berbasis internet yang pertama di Cina. Akhirnya dia membuat situs web ya. Untuk perusahaan Cina yang lain? Iya, untuk berbagai perusahaan Cina yang lain. Jadi waktu dia mendapatkan komputer pertamanya ini, usianya sudah 33 tahun. Jadi sudah usia yang cukup tua untuk mengenal komputer ya. Karena zaman now mungkin 4 tahun dari disodorkan komputer gitu kan. Ya enggak, gue gitu 4 tahun. Atau 3 tahun mungkin, atau di bawahnya mungkin ya. 3 tahun lah. Jadi dia pun menyadari apa ya hebatnya internet ini. Jadi internet itu ternyata memiliki power guys. Jadi dengan dorongan untuk memperkenalkan dan membiasakan kampung halamannya dengan internet, dia pun memulai sebuah perusahaan e-commerce baru, yaitu Alibaba. Jadi dia ini membangun Alibaba bersama 17 temannya. Jadi ini untuk informasi tambahan. Jadi dalam wawancara ini, Ma ini pernah mengaku bahwa dia terinspirasi dengan nama Alibaba ketika dia berada di sebuah kedai kopi di Malaysia, ya kan? Dan dia pun bercanda menambahkan bahwa bila saja ada orang yang membuat nama Ali Mama, jadi supaya ada couple-couplenya gitu. Alibaba, Ali Mama kan, Baba itu dalam bahasa Cina artinya ayah ya. Jadi dia ini kan membangun Alibaba nih, pastinya butuh investor kan, atau penggalang dana gitu. Tapi dia mengalami banyak penolakan ya. Benar. Iya. Jadi berapa tahun dia itu tidak menguntungkan kira-kira? Sekitar 3 tahun ya. Iya. Jadi 3 tahun pertama Alibaba ini belum menghasilkan keuntungan sama sekali. Jadi perusahaan itu sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi dan sebentar lagi akan menuju kebangkrutan. Dan Jack Ma ini juga pernah menyebutkan bahwa apa arti Alibaba itu? 1001 kesalahan. Yaps. Alibaba itu adalah 1001 kesalahan. Saat dia menceritakan mengenai kegagalannya. Jadi, salah satu kualitas miliarder Jack Ma ini yang paling kita kagumi adalah
keuletannya dalam mencapai sesuatu. Jadi dia mengklaim bahwa dia memulai ganjarannya karena kegigihan dan kesabarannya ya guys. Sabar. Jadi dia punya filosofi nih. Apa sih filosofinya itu? Filosofi British berbahasa. Iya, lu ingat gak? Hari ini kejam, besok itu kejam, dan luas itu indah. Hari ini kejam, besok itu kejam, dan lusa itu indah. Jadi maksudnya di sini kita itu harus percaya bahwa hari esok itu akan menjadi indah. Meskipun hari ini kurang beruntung mungkin, kita itu sedang kondisi yang kurang bagus atau ya gitulah kira-kira. Walaupun masa saat ini kurang bagus, namun percayalah bahwa di masa yang akan jauh ke depan sana pasti akan menjadi jauh lebih indah. Ya bukan? Yes, dulu. Jadi sebenarnya dia ini orangnya itu sering teletor dalam menentukan keputusan. Jadi dia percaya jika Anda tidak menyerah, Anda masih memiliki kesempatan. Menyerah itu adalah kegagalan terbesar. Ya bukan? Benar gak itu? Iya. Pastinya ya. Contohnya, lu ini kan mau masuk. Contohnya, lu mau ikut lomba nih kan. Tapi belum masuk lomba pun kamu sudah menyerah. Artinya kamu itu sudah gagal. Kecuali kamu mencoba, kamu itu selangkah menuju kesuksesan. Nah, jadi dia menekankan bahwa tidak penting siapa yang memimpin. Tapi yang lebih penting adalah visi ya. Jadi kita nggak memikirkan siapa yang memimpin. Apakah itu dari ras mana, apakah tampan atau enggak, apakah dia pintar atau enggak. Yang penting visinya bagus, pandangannya ke depan bagus. Visi itu vision ya. Jadi menurutnya itu gimana sih? Menurut apa? Menurutnya itu nggak setiap orang yang terlibat dalam bisnis itu bisa dipercayai ya. Ada yang korupsi. Iya sih. Ada sih orang yang memanfaatkan tujuan bersama itu untuk kepentingan pribadi. Jadi dia dia berusaha keras untuk mencapai tujuan bersama. Tapi pada akhirnya hasilnya itu akan dia gunakan untuk tujuannya pribadi. Nah guys, jadi menurutnya karyawan itu harus memiliki keterampilan teknis yang unggul daripada pimpinannya. Nah, jadi dia pun mendirikan situs web lelang online yang bernama taobao.com. Dan itu pun tumbuh dan menyaingi situs eBay ya. Yes. eBay ini apa nih ya? eBay ini cukup terkenal guys. Jadi ini ingin membuat lelang online. Jadi ini kira-kira mau dibuat jadi pesaingnya gitu ya. Mau dibuat jadi pesaingnya eBay. eBay juga nawar untuk beli Taobao.com loh. Oh, beda sih. Cuman jadi taobao.com ini dibuat oleh untuk menyaingi situs eBay. Jadi situs web ini pun sukses besar di pasar Cina ya. Jadi supaya kita tahu guys, bahwa Jack Ma ini sangat penting dalam dunia bisnis. Karena pada saat ini, kalau kita lihat ya dari sisi ekonomi mungkin, Cina itu sudah hampir lebih unggul daripada Amerika. Jadi mereka itu sudah setara. Bayangkan aja guys, di sekitar tahun 2010-an, Cina itu mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Namun, pada masa ini, Cina itu sudah salah satu negara adikuasa dalam bidang ekonomi. Namun, ya, salah satu tokoh yang penting itu Jack Ma guys. Jadi Jack Ma ini sangat penting bagi masyarakat Cina maupun bagi ekonomi dunia ya. Nah, jadi ada beberapa usaha baru yang dibuat oleh Jack Ma ini. Selain Alibaba nih tentunya ya. Apa aja nih usaha baru yang dibuat oleh Alibaba kira-kira? Alipay, Alipay, ya tahu Alimama ya. Dimana juga Alibaba Cloud, Computing, Links,
What's that? 1688.com. Wah. Ya, dan banyak lah pokoknya. Ya, jadi semua itu dipimpin oleh Jack Ma gitu ya. Yes. Nah guys, jadi Ma ini disebutkan dalam 10 pemimpin terbaik pada tahun 2019. Dan 2004 juga pernah, pada tahun 2004 di China Central Television. Dan juga dia memiliki majalah Business Week yang memasukkannya dalam daftar 25 pengusaha terkuat di Asia. Wow. Dan mengatakannya sebagai apa? Pengusaha terbaik tahun ini. Tahun ini ya. Pada tahun berapa nih? Tahun 2020. 2005 ya, 2005. 2005 lah ya. Dan dia, majalah Time juga mencatat 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan dia juga dikatakan sebagai tokoh ekonomis pada tahun 2009 dan merupakan pemimpin bisnis dari penghargaan. Nah, jadi pada tahun 2012 ini, Ma itu dijuluki sebagai Trillion Ho. Artinya itu apa? Triliun Yuan Marquis di China. Dan banyak juga universitas seperti Wharton School di University of Pennsylvania, yaitu mengundang Ma melakukan narasumber ya. Bahkan Harvard University sendiri sering mengundangnya, walaupun sering ditolak dia waktu dia ingin masuk Harvard University ya. Apa sih nasihat dari Jack Ma? Coba sampaikan dong kepada penonton kita. Harus belajar dari pesaing Anda. Itu kan? Nah iya. Jadi nasihatnya kepada wirausahaan muda, Anda harus belajar dari pesaing Anda. Tetapi jangan pernah menyalin. Salin dan Anda mati. Jadi kita gak boleh meniru. Kita jangan meniru. Kita hanya perlu belajar. Jadi kita mengambil sisi positif dan mengambil inti dari sifat-sifat belajar. Jangan pernah menyalin. Salin dan Anda akan mati. Maksudnya guys, kita tuh jangan meniru sepenuhnya. Jadi contohnya kita punya satu ide nih. Bagus. Orang lain punya ide yang lebih bagus lagi. Kita harus belajar dari dia. Gimana sih metode dia dalam membuat ide itu? Jadi kita belajar, bukan menyalin. Kita buat ide yang seperti itu, ya kan? Nah. Jadi guys, cuma aja video hari ini. Ya, sekian mengenai Jack Ma. Nah, jadi Jack Ma ini sangat berperan penting ya dalam dunia bisnis Cina. Dan semoga kalian terinspirasi dengan Jack Ma. Ya, semoga Jack Ma ini bisa menjadi pedoman kita dalam melakukan itu sehari-hari. Ya. Just dulu dong. Bye. Nah, jadi guys, sekian mengenai video ini. Jangan lupa like, jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan juga lupa tekan tombol loncengnya.